Halo, ketemu lagi sama gue Aidit. Di video kali ini gue mau ngasih sedikit tips dan trik untuk kalian gimana supaya terlihat seperti pro atau nggak terlihat seperti beginner amat, pemula-pemula amat di skatepark. Tenang aja, ini bukan gimmick atau apa, tapi ini sebenarnya kebiasaan yang lambat laun lo pasti harus ngelakuin ini, jadi lebih baik, lebih cepat. Yang pertama itu cara mengambil papan ya. Jadi ingat, fundamental pertama itu jangan ngebungkuk untuk ngambil atau naruh papan. Jadi ketika lo untuk memulai line atau mau nyoba trik apa, jadi lo pegang aja papannya, terus lo lari, terus lo lempar, terus lo lompat ke atas papan. Itu yang paling umum, yang paling standar, dan itu yang kelihatan pro banget ngebandingin sama beginner. Kalau beginner kan pasti naro terus baru naik ke atas papannya, baru mereka push. Nah, kalau di rem juga begitu. Jadi papannya lo taruh aja, terus lo posisiin dia di chopping pakai kaki aja. Udah gitu jangan terlalu lama untuk ngambil ancang-ancang kaki lo di atas papan. Jadi semakin cepat semakin baik. Jadi langsung posisiin papan, langsung dropin aja, nggak usah pakai lama-lama. Untuk ngambil papan, kalau untuk ngambil papan misalnya lo habis ngetrik atau apa, lo ngambil papan itu kayak yang biasa orang itu aja, anak skate gitu. Jadi tailnya diinjek itu, di pop terus ditangkap gitu aja. Atau kalau lo sambil jalan bisa sambil dari belakang ngambilnya, nangkepnya. Atau bahkan kalau misalnya lo ngetrik terus gagal, terus papannya kebalik, itu juga lo bisa pakai gaya ngambilnya sedikit. Yang penting jangan terlalu berlebihan, itu sih yang paling penting. Karena kalau terlalu berlebihan juga kelihatannya lebih sombong gitu. Kalau berhenti sebenarnya sih misalkan pro-pro itu kalau misalnya dia mau ngetrik terus entah nggak jadi atau entah speednya kurang atau kencengan, mereka tuh biasanya pakai tail scraper. Itu bisa lo lakuin, apalagi kalau di skatepark yang kayak gini yang lantainya halus, itu bisa lo lakuin itu. Dan kalau misalnya lebih keren lagi, lo bisa belajar power slide itu lebih keren lagi dan kelihatan pro banget kalau lo berhenti pakai power slide. Yang kelima itu soal nge-push atau goes. Kalau misalnya pemula itu pasti nge-pushnya itu sedikit-sedikit, pelan-pelan gitu. Nah, jadi kalau pro itu nge-push sekali tapi kenceng gitu. Walaupun 2 kali atau 3 kali tapi tetap sekenceng-kencengnya. Jadi janganlah nge-push sedikit-sedikit gitu. Langsung aja sekali kenceng langsung gitu. Atau 2 kali juga kenceng juga boleh. Yang penting jangan sedikit-sedikit. Selanjutnya itu jangan push mongo. Push mongo itu ketika kaki lo nge-push kaki lo taruh di papan duluan, baru lo nge-push, baru kaki depan yang dulu itu salah. Belajarlah push yang benar, karena push mongo itu nggak bagus, nggak baik. Untuk ngarahin papan juga berat, susah kalau pakai lo push mongo. Walaupun switch, usahain pakai push yang normal aja, yang biasa aja. Itu nggak susah kok belajarnya, tinggal ngebiasain aja. Terus selanjutnya yang ketujuh, kalau kalian mau ngulik atau mau ngetrik apa, usahain awalin dengan trik yang kalian bisa. Misalnya begini, misalnya kalian ingin axle stall di rem, kalian backside kick turn dulu di rem lawannya, terus baru kalian ngelakuin trik atau ngulik di rem yang kalian pengen. Jadi selain itu terlihat lebih keren, juga lo bakalan bisa ngelatih di skill, bisa ngelatih trik lo yang lain. Itu juga kelihatan lebih keren. Kalau misalnya ini sekedar pumping aja juga nggak apa-apa sebelumnya, atau sekedar rock to fakie terus baru lo ngulik trik selanjutnya. Kalau misalnya di flat ground lo bisa soft it dulu, atau 180 atau fakie soft it dulu atau gimana, atau half cap dulu. Yang penting pokoknya jangan langsung kalian ngulik trik itu. Misalnya kalian ngulik trik axle stall, langsung axle stall, jangan. Jadi
apa dulu, cobain yang lain dulu, baru dilanjutin dengan trik yang lu pengen ulik itu. Nah, terus yang kedelapan itu janganlah ragu-ragu untuk kasih apresiasi untuk skater lain. Misalnya skater lain berhasil landing trik apa, lo kasih apresiasi. Biasanya kalau skater itu kan apresiasinya ngasih apresiasi dengan cara hentak-hentakin papan ke lantai gitu kan. Itu kalian jangan ragu-ragu untuk ngelakuin itu. Yang kesembilan yaitu ngedudukin papan ya. Jadi kalau kalian mau dudukin papan itu jangan didudukin papannya, tapi didudukinlah, dimiringin di bagian wheels dan di pinggir papan. Kenapa? Karena kalau kalian ngedudukin papan itu, kalian kalau habis main itu kan celana suka basah ya, keringetan. Itu kalau kalian dudukin papan, moist dari kelembaban dari celana itu bisa pindah ke papan, itu bakal ngurangin umur papan. Jadi kalau lu mau duduklah seperti yang gue bilang tadi. Nah oke, itu aja. Itu dia 9 tips dan trik supaya kalian terlihat seperti pro di skatepark. Sampai ketemu lagi bersama gue Aidit. Bye.